Baik, berikutnya adalah fitur antarmuka basis data. Ya, fitur antarmuka basis data itu apa? Jadi tadi disampaikan, meskipun mungkin tampilannya drill down summary, bentuknya ringkasan, tapi begitu diklik itu bisa memunculkan semua data yang kita butuhkan. Ya, pada periode tertentu, jenis tertentu, ya, itu kita bisa munculkan semua data tersebut. Nah, fitur antarmuka basis data ini pertama kita melihat dari sektor dari bagian ketersediaan basis data. IAS mengakses informasi dari semua basis data yang tersedia dalam perusahaan. Jadi semua informasi yang ada di dalam perusahaan ini harus bisa diakses lewat IAS. Ya, termasuk dalamnya di sini produksi, ya, kemudian keuangan, konsumen, pemasok, ya. Nah, selain itu, ini kan yang data internal, ya, internal. IAS juga harus bisa mengakses data eksternal yang memberikan informasi mengenai industri maupun berita-berita bisnis kepada eksekutif. Contohnya, misalnya harga saham atau misalnya harga kurs, ya. Oh, saya mau lebih spesifik harga kurs jual dan kurs beli dari BNI, dari Mandiri, misalnya bank-bank yang perusahaan punya akun di dalamnya, punya rekening di dalamnya, ini bisa dimunculkan di dalam IAS. Ya, misalnya informasi apa lagi, ya? Informasi-informasi terkait dengan perusahaan bisa dimunculkan di dalam IAS ini. Nah, IAS yang mengakses informasi dari luar perusahaan harus secara efektif menyaring data dengan jumlah yang besar supaya bisa efektif. Nah, ini yang kita sebut kemarin dengan information overload, ya. Jangan sampai informasi kita ini berlebihan. Ya, karena kalau kelebihan informasi, kita mau mengambil keputusan juga susah, harus dipilah-pilah, harus membuat skala prioritas. Urutkan 1, 2, 3, 4, ya, mana yang harus didahulukan. Nah, beberapa alternatif dapat dijalankan oleh perusahaan untuk dapat menyaring data-data ini. Ya, antar perusahaan dapat saja memiliki satu bagian khusus yang tugasnya menyaring data dari eksternal sebelum diintegrasikan ke dalam IAS. Oke. Berikutnya basis data multidimensi. Ya. Apa itu basis data multidimensi? Nah, agar IAS dapat menjadi IAS yang efektif, IAS ini harus bisa mengakses basis data yang dapat diorganisirkan, dapat dikelola, dapat disusun, ya, sedemikian rupa dan ditampilkan dalam bentuk multidimensional. Multidimensional ini kalau di sini dicontohkan bentuk multidimensi tersebut antara lain menampilkan data-data mengenai penjualan. Sebetulnya nggak terbatas di penjualan saja, bisa data-data yang lain. Dikelompokkan kalau di sini contohnya menurut produksi, konsumen, lokasi penjualan. Bahkan kalau kita mau melangkah lebih jauh, tidak hanya di penjualan, kita bisa menampilkan data berdasarkan personil, bisa menampilkan data berdasarkan siapa marketingnya, siapa sellernya, siapa. Kemudian kita bisa menampilkan berdasarkan waktunya, misalnya dia dalam waktu sekian bulan berhasil menjual berapa, ya. Itu bisa di-sort. Jadi kalau Anda ingat di Excel itu cara mensortir kolom, ya. Itu kan ada beberapa pilihan, ya, untuk melakukan sorting kolom. Ya, berdasarkan kolom 1, kolom 2, kolom 3, seperti itu. Namun, perlu diperhatikan bahwa kemampuan IAS untuk dapat menampilkan pengelompokan data atau dalam bentuk apapun sangat tergantung dari struktur basis data yang ada dalam perusahaan atau tergantung pada database yang menjadi landasan atau sumber dari IAS. Sehingga sangat penting IAS memiliki kapasitas untuk dapat menggunakan sistem operasi yang beraneka ragam dan mampu menggunakan data dari sistem basis data yang berbeda. Ya. Jadi dia harus bisa menggunakan data dari sistem basis data yang berbeda.
sistem informasi saat ini sudah berubah dari sistem tertutup berdasarkan vendor tertentu menjadi sistem yang memiliki standar terbuka yang dapat disediakan oleh berbagai macam vendor. Ya. Maksudnya sistem tertutup itu bagaimana? Oke, contohnya misalnya Anda update status pakai gambar, ya, update foto lah. Update foto kalau yang tertutup itu vendornya sama. Contohnya Anda update foto di Instagram. Ya, Anda update foto di Instagram, kemudian ada pilihan mau diposting di Facebook atau enggak. Antara Instagram dengan Facebook kan ownernya sama. Ya. Atau itu kalau yang tertutup. Ya. Tapi kalau yang terbuka misalnya dari TikTok, Anda mau masukkan ke Instagram, ya. Itu sudah standar terbuka karena apa? Vendornya beda. Ya. Anda bikin video TikTokan kayak terus baru kuwi mlebu ning nggone Instagram. Itu vendornya beda. Bahasa sederhananya seperti itu. Tapi mungkin kalau IAS lebih kompleks lagi ya. Tapi intinya misalnya ini dari Google Drive dari apa namanya Excel-nya versi Google bisa dibuka di apa jenengane di Excel punyanya Microsoft seperti itu. Ya. Nah, berikutnya ketepatan waktu dari data. IAS dapat menampilkan data yang paling mutakhir. Nah, namun kebutuhan ini tergantung dari keterkaitan antara informasi dan waktu. Kadang-kadang informasinya benar, tapi waktunya salah. Ya. Ini yang jadi masalah. Kadang-kadang tidak pada tempat waktu informasinya benar, tapi waktunya yang nggak tepat. Kadang-kadang proses batch, jadi mengintegrasikan, mengupdate informasi, diintegrasikan, di backup ya, apapun namanya ya, dilakukan setiap malam sudah cukup. Kalau Anda punya mobile banking, beberapa mobile banking itu nggak bisa diakses jam 2 malam. Atau kalau Anda yang punya WA, ya, semua punya WA ya, itu kan ada pilihan untuk melakukan update untuk backup WA Anda setiap malam. Atau kalau saya nggak tahu standar apa enggak, tapi punya saya jam 2 malam WA-nya pasti ngupdate sendiri, ya, backup sendiri. Nah, ini proses batch yang dilakukan setiap malam sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan data yang paling mutakhir. Atau ada jenis data yang cukup dimutakhirkan setiap 2 hari sekali atau sebulan sekali. Tapi di level manager bukan paling bawah sih, yang operasional lah ya, menjelang bawah, informasi yang dibutuhkan itu informasi yang real time online, sehingga IIS harus didesain untuk dapat memutakhirkan data secepat mungkin, real time, sehingga manajer operasional dapat memanfaatkan data-data atau informasi dalam IIS untuk memperbaiki proses produksi. Misalnya untuk menentukan mempercepat jadwal perawatan mesin, ya di sini disebutkan. Intinya apa sih? Intinya kalau yang real time itu begitu ada permasalahan langsung kita bisa dapat informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan tersebut, ya. Itu fungsi dari ketepatan waktu dari data, ya. Oke, next yang keempat adalah soft information. Soft information itu apa? Soft information informasi-informasi yang bukan berasal dari kegiatan operasional normal perusahaan sehari-hari. Nah, soft information ini dapat berupa informasi-informasi yang berisi perkiraan-perkiraan penjualan di masa mendatang. Kemudian harga yang ditetapkan dari kompetitor maupun informasi dari kompetitor. Nah, soft information ini dapat ditampilkan langsung di layar atau disimpan dalam database terpisah. Oke, soft information ini penting. Misalnya, saya pengen tahu harga dari kompetitor kita berapa. Dia kok harganya segitu. Kita kok lebih mahal. Ya, kita cek. Coba sih speknya punya kompetitor berapa. Kita bandingkan dengan milik kita. Ya. Kemudian setelah dibandingkan ternyata kita masih bagus kok, nggak apa-apa, harganya nggak usah diturunin. Atau mungkin spek kita sama dengan kompetitor. Bagaimana caranya kita memberikan harga? Oke, kita berikan harga yang relatif sama. Ya, dengan kita mungkin sedikit keunggulan. Ya, kalau harganya relatif sama kan kita jangan sampai merusak harga juga, jangan sampai terus diturunkan
serendah-rendahnya, ya, kecuali kita punya dukungan dana yang kuat, ya, dukungan dana yang kuat, kita mau melakukan aksi bakar duit, ya nggak apa-apa, ya, tahu kan aksi bakar duit. Ini kalau Anda tahu aksi bakar duit, ya kebijakan bakar duit itu saat ini yang sedang dilakukan oleh Shopee Food, ya. Ya, ini kan kalau videonya dibaca di mendatang mungkin udah nggak begitu relevan soal Shopee Food-nya. Oke, next adalah fitur tampilan.